Film Godzilla vs Kong sekarang udah tayang nih di bioskop dan juga layanan platform HBO Max. Dimana di film ini kita dihadirkan dengan pertarungan epik antara dua titan hebat di Monsterverse, yaitu Kong si pemimpin Skull Island dan juga Godzilla, the King of the Monster. Nah, setelah nonton film Godzilla vs Kong, ada banyak pertanyaan nih tentang plot dan juga endingnya, terutama tentang kelanjutan cerita dari Kong vs Godzilla setelah film ini, dan juga tentang secret monster yang bakal muncul di film setelahnya. So, kali ini kita bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan itu, dan untuk itu, spoiler warning buat kamu yang belum nonton film Godzilla vs Kong, karena konten ini bakal berisi pembahasan lengkap dari cerita filmnya. So, kalau kamu belum nonton dan gak mau kena spoiler, silahkan close dulu videonya ya. Tapi kalau kamu udah siap buat spoiler, gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, langsung kita bahas topik kita kali ini. Godzilla vs Kong mengambil latar 5 tahun setelah kejadian di film Godzilla The King of the Monster saat Godzilla berhasil membunuh rival Titan-nya yaitu King Ghidorah di tahun 2019. Dimana di film ini Godzilla diceritakan menjadi sangat aktif menyerang beberapa kota manusia seperti Pensacola, Florida dan juga Hong Kong yang jadi base dari sebuah perusahaan teknologi bernama Apex Cybernetic Industries. Dimana kalau di filmnya perusahaan Apex ini digunakan oleh pemimpinnya yaitu Walter Simmons sebagai tempat bagi Walter untuk mengembangkan robot Titan berbentuk Godzilla yang dinamakan sebagai Mecha Godzilla, yang dibuat oleh Walter sebagai senjata bagi para manusia untuk melawan ancaman para Titan yang eksis di bumi. Tapi untuk bisa menghidupkan Mecha Godzilla secara penuh tanpa adanya hambatan, Apex sendiri butuh sumber energi besar dari Hollow Earth yang jadi sumber kekuatan bagi para Titan di bumi termasuk Godzilla. Dan inilah yang kemudian mendorong Walter untuk merekrut mantan ilmuwan dari Monarch yaitu Dr. Nathan Lin yang dikenal fokus pada bidang Hollow Earth. Dimana keberadaan dari Hollow Earth ini ternyata mulai dieksplorasi oleh pemerintah dunia sejak tahun 1926 dengan melakukan misi eksplorasi di daerah Antartika yang dipercaya sebagai pintu masuk ke Hollow Earth ini. Nah, untuk membantunya mencari keberadaan energi di Hollow Earth, Nathan sendiri kemudian meminta bantuan temannya, seorang ilmuwan Monarch bernama Dr. Eileen Andrew yang bertugas di Outpost Monarch 33 di Skull Island untuk mengawasi Titan Kong. Di mana Kong kini tinggal di fasilitas buatan Monarch di Skull Island yang dibuat untuk melindungi Kong dari iklim buruk yang menghancurkan Skull Island dan mencegahnya untuk bertarung dengan Godzilla sebagai Alpha Titan di bumi. Dan di fasilitas ini Kong juga diketahui dekat dengan seorang gadis dari suku Iwi bernama Jia yang pernah diselamatkan Kong dari badai di Skull Island dan jadi anak angkat dari Eileen Andrew, di mana Jia jadi satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan Kong melalui bahasa isyarat. Nah, setelah Eileen setuju dengan penawaran dari Nathan yang bakal membantu Kong untuk mencari rumah leluhur Kong di Hollow Earth, Eileen bersama dengan Jia, Nathan dan juga tim dari Apex yang dipimpin oleh putri Walter yaitu Maya Simmons kemudian membawa Kong ke Antartika dengan menggunakan armada kapal dan juga helikopter militer. Berikutnya sesampainya di Antartika dengan bantuan dari Kong dan juga kendaraan anti-gravitasi HIV milik Apex, tim Nathan kemudian bisa memasuki Hollow Earth. Dan dalam perjalanannya mencapai tempat leluhur Kong, tim Nathan kemudian diserang oleh salah satu Titan yang hidup di Hollow Earth yaitu ular terbang raksasa bernama Warbet atau Nozuki yang berhasil dikalahkan oleh Kong. Setelah itu mereka kemudian berhasil mencapai tempat leluhur dari Kong yang selama ini menjadi tempat penyimpanan bagi sumber energi di Hollow Earth yang biasanya digunakan untuk mencharge senjata spesies Kong yaitu sebuah kapak yang terbuat dari tulang dan juga lempeng dorsal milik spesies Godzilla. Maya Simmons dan juga pasukannya lalu mengekstrak sampel dari energi Hollow Earth untuk menghidupkan Mecha Godzilla buatan ayahnya yang kemudian berhasil, tapi sayang dalam prosesnya Maya akhirnya harus mati di tangan Kong dan juga pasukannya yang kemudian mati karena dimakan oleh burung pemakan daging bernama Hellhawk. Berikutnya Kong sendiri kemudian bertarung dengan Godzilla setelah Godzilla membuat terowongan ke Hollow Earth dengan atomic breath-nya dari tempatnya sekarang yaitu Hong Kong. Di mana pertarungan sengit ini kemudian berakhir dengan kekalahan dari Kong yang dibuat sekarat dan koma oleh Godzilla. Sampai akhirnya Kong sendiri bisa dihidupkan kembali dengan bantuan kendaraan HIV yang dipakai oleh Dr. Nathan Lin sebagai alat pengejut untuk menghidupkan jantung dan juga organ Kong. Dan tidak lama setelah itu, Mecha Godzilla yang sekarang sudah ditenagai oleh energi Hollow Earth kini malah berbalik melawan penciptanya Walter dan juga Ren Serizawa karena Mecha Godzilla akhirnya bisa dikontrol penuh oleh kesadaran dari King Ghidorah yang ternyata masih tersisa di tengkorak King Ghidorah yang digunakan oleh Ren Serizawa untuk mengontrol Mecha Godzilla lewat hubungan sionik, mirip-mirip dengan para pilot Jaeger di film Pacific Rim.
Di mana tengkorak Ghidorah ini sepertinya bisa didapat oleh Apex dari koneksinya dengan kelompok ekoteroris pimpinan Alan Jonah yang terakhir kita lihat di film Godzilla King of the Monster berhasil mendapatkan salah satu kepala dari King Ghidorah yang putus setelah digigit oleh Godzilla di perairan Meksiko. Singkat cerita, dengan bantuan dari teman Madison Russell yaitu Josh Valentine yang menggunakan minuman keras Bernie untuk merusak sistem senjata Mechagodzilla dan juga bersama Kong yang membantu Godzilla untuk melawan Mechagodzilla dengan kapaknya, ini kemudian membuat Mechagodzilla jahat yang dirasuki oleh King Ghidorah akhirnya bisa dihancurkan oleh Kong. Dimana setelah pertarungan itu, Godzilla kemudian memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pertarungannya dengan Kong dan akhirnya meninggalkan Kong menuju laut. Dan film ini sendiri akhirnya selesai dengan menunjukkan kita dengan sosok Kong yang kini tinggal di Hollow Earth, di mana Hollow Earth pada akhirnya dijadikan Monarch sebagai salah satu fasilitas baru untuk mengawasi keberadaan Kong dan juga eksistensi dari Hollow Earth yang masih menjadi misteri. Nah, sama seperti film Godzilla pertama yang dirilis tahun 2014, film Godzilla vs Kong juga tidak memiliki post credit scene yang ngasih kita clue tentang kelanjutan dari film ini. Dimana menurut Adam Wingard, director dari film Godzilla vs Kong, alasan kenapa dia tidak membuat post credit scene dalam film ini adalah karena film Godzilla vs Kong adalah sebuah persimpangan bagi franchise film Monsterverse, yang mungkin menjadi titik mula bagi para studio untuk mengembangkan cerita dan juga membawa suasana baru bagi Monsterverse yang diawali dengan menutup saga cerita dari Monsterverse di film Godzilla vs Kong, layaknya film Avengers Infinity War dan juga Endgame yang menutup phase 3 di MCU. Nah, meskipun nggak ada post credit scene sama sekali di film Godzilla vs Kong, ternyata ending film ini masih menyimpan banyak pertanyaan loh tentang plot dan juga karakter dalam filmnya yang masih menjadi misteri. Salah satunya adalah tentang kelanjutan cerita pertarungan Godzilla dan Kong yang seperti kita tahu di ending filmnya akhirnya selesai setelah Kong membantu Godzilla untuk mengalahkan Mechagodzilla. Jadi, apakah artinya Godzilla dan juga Kong gak bakal berantem lagi di film Monsterverse yang akan datang? Sepertinya belum tentu, karena di sini meskipun Kong sudah dikalahkan oleh Godzilla dalam pertarungan yang hampir membuatnya mati, Kong tidak sedikit pun takut dan juga tunduk kepada Godzilla yang kita tahu adalah sosok Alpha Titan atau King of the Monster yang memimpin para Titan yang eksis di bumi. Bahkan gak tanggung-tanggung di ending film ini kita bisa melihat Kong yang di sini tetap berdiri tegak dan siap untuk melawan Godzilla lagi, meskipun energi dan luka Kong belum sembuh sepenuhnya dari pertarungan Kong sebelumnya melawan Godzilla dan juga Mechagodzilla. Yang tentunya menandakan kalau di sini Kong masih belum mengakui kekalahannya dengan Godzilla dan tidak mau mengakui Godzilla sebagai Alpha Titan. Dimana ini ditunjukkan dengan seberapa gigihnya Kong dalam film ini yang terus melawan Godzilla meskipun kesempatan menangnya sangat kecil. Apalagi ini juga semakin diperkuat dengan banyaknya gambaran sejarah di filmnya yang menunjukkan kita pertarungan antara spesies Godzilla dan juga Kong yang di film ini diceritakan sudah berlangsung sejak lama dan terjadi di seluruh dunia dengan terekam dalam berbagai mitologi budaya. Bahkan kalau kita ngelihat scene saat Kong mengambil kapaknya dari tengkorak kepala yang sepertinya adalah milik spesies Godzilla, ini tentunya bisa jadi bukti nyata kalau sejak zaman dulu spesies Kong dan juga Godzilla memang selalu diceritakan berkonflik dan bertempur satu sama lain sampai mereka mati. Dimana sepertinya pertempuran ini masih belum selesai dan belum diketahui pemenangnya apakah spesies Kong atau Godzilla. So inilah yang kemudian menjadi motivasi dasar baik Kong dan juga Godzilla untuk terus menjalankan tradisi pertarungan spesies mereka, paling tidak sampai salah satu Titan ini mengaku kalah dan tunduk kepada pemenang pertarungan ini, yang nantinya akan dianggap sebagai Alpha Titan selanjutnya di Monsterverse. Tapi pertarungan ini sendiri sayangnya tidak terjadi di film Godzilla vs Kong karena seperti yang kita lihat di ending filmnya, baik Godzilla dan juga Kong di sini sepertinya memutuskan untuk melakukan gencatan senjata sebagai bentuk penghormatan mereka pada perjuangan mereka bersama dalam mengalahkan Mechagodzilla di pertarungan Hong Kong. Dimana di scene ini Kong akhirnya menjatuhkan kapak saktinya ke tanah dan juga Godzilla yang kemudian meninggalkan Kong untuk kembali ke laut setelah meraung ke arah Kong untuk terakhir kalinya. Dan setelah pertarungan ini, besar kemungkinan Godzilla sendiri bakal kembali ke kota bawah lautnya untuk merecharge kekuatan dan juga menyembuhkan lukanya dengan energi radiasi yang tersimpan di sana sama seperti di film Godzilla King of the Monster. Sebelum Godzilla pada akhirnya kembali lagi sebagai raja para Titan dan menjalankan tugasnya lagi untuk mengawasi para Titan yang eksis di bumi. Sementara Kong di sini kembali lagi ke rumah leluhurnya di Hollow Earth dan di sini terlihat akan memulai perjalanannya untuk belajar menjadi pemimpin dan menguasai tanah leluhurnya di Hollow Earth, sama seperti yang dilakukan oleh spesies Kong zaman dulu saat mereka mendirikan kerajaannya di Hollow Earth yang bisa kita lihat sisa-sisanya di film ini. Dimana dalam prosesnya kemungkinan besar Kong bakal mempelajari sejarah pertarungan spesiesnya dengan spesies Godzilla, termasuk mempelajari cara yang dipakai oleh leluhurnya dulu untuk mengalahkan Godzilla, yang sepertinya bakal dipraktekkan oleh Kong di pertarungan selanjutnya melawan Godzilla di film Monsterverse yang akan datang.
Selain itu, salah satu pertanyaan yang juga masih jadi misteri dan belum terjawab sampai ke ending filmnya adalah tentang keberadaan dari Ghidorah. Apakah kesadarannya masih ada atau jangan-jangan sudah hilang saat Mechagodzilla dikalahkan oleh Kong dan juga Godzilla di ending film ini? Dimana clue untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya bisa kita temukan dari salah satu scene yang ada di dalam film saat Ren Serizawa gagal mengendalikan Mechagodzilla yang malah dikendalikan oleh kesadaran Ghidorah dan membuat Ren akhirnya kesetrum karena kegagalan sistem pengendali Mechagodzilla. Tapi apakah ini benar-benar membuat Ren mati? Sepertinya belum tentu, karena di ending film ini kita sendiri belum diperlihatkan dengan kondisi jelas dari Ren setelah dia tersetrum dan tidak sadarkan diri di ruangan kontrol Mechagodzilla yang membuat posibilitas Ren masih hidup tentunya masih ada. Apalagi di film ini kita belum diperlihatkan dengan backstory lebih dalam dari karakter Ren Serizawa yang di film ini cuma diceritakan sebagai CTO dari Apex dan juga pilot dari Mechagodzilla. Padahal Ren di sini punya backstory yang cukup dalam untuk dieksplor oleh pihak studio karena hubungannya dengan Profesor Ishiro Serizawa yang kita ketahui adalah main karakter dari 2 film Godzilla yang akhirnya mati untuk membangkitkan Godzilla. So, sepertinya akan sangat sayang bagi pihak studio untuk langsung mematikan karakter ini tanpa menceritakan backstory-nya lebih dalam, terutama tentang hubungan Ren dengan ayahnya Ishiro sejak kematian Ishiro saat membantu membangkitkan Godzilla. Dimana ini bisa jadi awal mula bagi Ren untuk menumbuhkan rasa dendamnya kepada para Titan dan pada akhirnya jadi alasan besar bagi Ren kenapa dia mau bergabung dengan Apex dan mengembangkan Mechagodzilla di sana. So, kalau Ren ternyata masih hidup di film Godzilla vs Kong, maka bukan gak mungkin saat dia tersetrum listrik di ruangan kontrol Mechagodzilla, ini bisa jadi momen bagi Ren untuk terhubung dengan kesadaran Ghidorah sebelum Ghidorah bisa mengendalikan secara penuh Mechagodzilla. Sama seperti di film Pacific Rim ketika Newton melakukan drift dengan otak kaiju yang membuat Newton bisa berhubungan dengan pencipta para kaiju yaitu alien Precursor, dimana di film itu Newton akhirnya bisa dipengaruhi oleh para Precursor yang membuat Newton jadi bawahan Precursor untuk membantu mereka dalam menjajah bumi. Dimana skenario yang sama mungkin bakal terjadi pada Ren yang bakal dipengaruhi dan juga dikontrol oleh kesadaran King Ghidorah yang sepertinya masih tersisa di tengkorak Ghidorah. Dimana seperti yang kita lihat di filmnya, tengkorak Ghidorah yang digunakan oleh Ren untuk mengontrol Mechagodzilla malah digunakan oleh kesadaran Ghidorah yang ada di tengkoraknya ini sebagai alat untuk mengontrol penuh Mechagodzilla. So, dengan tengkorak Ghidorah yang masih belum terlihat hancur di ending filmnya, maka tentunya ada kemungkinan kalau kesadaran dari Ghidorah ternyata masih ada di tengkorak Ghidorah. Dimana bisa jadi kesadaran dari Ghidorah ini kemudian mempengaruhi pikiran dari Ren yang masih hidup di film ini, yang akhirnya memanfaatkan Ren untuk membuat wadah baru seperti Mechagodzilla untuk menampung kesadaran dari Ghidorah. Yang mungkin saja adalah Mecha King Ghidorah atau Mecha Kong yang sempat ditis di salah satu artikel berita yang muncul di kredit scene film Godzilla King of the Monster yang menyebutkan tentang rencana Monarch untuk membangun versi mekanik dari raksasa Skull Island yang tentunya hal ini mengacu pada sosok Kong. Dimana dalam prosesnya untuk membantu tubuh mecha baru bagi Ghidorah, Ren sepertinya bakal bekerja sama lagi dengan kelompok Alan Jonah dan juga Monarch yang sebelumnya udah membantu Apex dengan menyediakan kepala King Ghidorah dan juga telur Skrull Crawler dari Skull Island yang kemudian dikembangkan jadi lawan tanding bagi Mechagodzilla. Pada akhirnya kehadiran tubuh monster baru bagi King Ghidorah ini tentunya bakal jadi ancaman baru bagi Kong dan juga Godzilla, dimana ini tentunya bukan tidak mungkin akan memicu kembali Kong dan juga Godzilla untuk bertarung bersama lagi demi menghentikan King Ghidorah dalam tubuh barunya, sama seperti ketika Kong dan juga Godzilla bertarung bersama untuk mengalahkan Mechagodzilla yang dikontrol oleh King Ghidorah. So, ini tentunya masih teori ya, bisa benar bisa juga salah, tapi kita tunggu kepastiannya dari studio yang bakal mengkoneksikan cerita dan juga karakter dari film ini di franchise Monsterverse selanjutnya. So, komen di bawah kalau mungkin kalian punya pendapat lain tentang film ini, dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.